Salah. Baik, terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Kembali lagi bersama Kembali lagi bersama dengan Haris Setiawan dalam mata kuliah Hapyo ya. Dalam mata kuliah ini kita coba mengembangkan diri ya supaya bisa melakukan presentasi dalam bahasa Jepang. Hanya saja dalam mata kuliah ini kita melihat Hapyo ini dengan sudut pandang yang lebih luas ya. Jadi bisa dalam bentuk macam-macam ya. Jadi nggak mesti harus presentasi pakai PPT gitu ya. Boleh juga pakai langsung gitu atau dalam bentuk video atau gimana ya. Jadi silakan kalian bisa semaksimal mungkin, sekreatif mungkin ya dalam mata kuliah ini. Jadi nggak perlu banyak kekhawatiran. Terus saya juga nggak begitu melihat sisi kebahasaannya ya. Kalian udah baik sekali dalam menyampaikan materinya ya, dalam presentasi dalam bahasa Jepang sudah baik sekali. Tinggal yang penting latihan aja banyak ya gitu. Oke. Terus dalam perjalanannya juga saya nggak menentukan tema presentasinya ya. Dengan harapan kalian jadi lebih mudah mengerjakannya gitu. Jadi tapi itu harapan saya sih. Jadi pasti ada juga yang mungkin mahasiswa yang berharap ditentukan gitu temanya ya, mungkin ya, saya juga nggak tahu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang begitu silakan bisa berkomunikasi ya. Jadi kalian juga bebas, silakan bisa menyampaikan apapun dalam mata kuliah ini. Jangan sampai kalian jangan sampai nggak tersampaikan ya. Kalau ada yang dipikirkan misalnya nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan, itu silakan boleh berpendapat ya. Tidak akan ada yang aneh-aneh lah, berpengaruh ke nilai atau apa seperti itu, nggak ada ya. Jadi silakan bisa menjadi diri kalian sendiri ya. Oke, terus sampai saat ini kita sudah kalian sudah melakukan presentasi ya. Saya juga presentasi sih sebenarnya, walaupun dalam bentuk materi ajar ya. Semoga konten-konten yang saya buat itu bisa membantu kalian dalam menyusun presentasi. Jadi untuk yang masih bingung ya atau ada kendala bisa bisa konsultasi ke saya juga, bisa lihat konten-konten yang sebelumnya ya. Oke, jadi seperti itu kira-kira ya. Terus di hari ini sudah ada tiga temannya ya, sebentar, dari Aldi, terus ada Darmawan dalam bentuk video, Mahardika Chandri juga. Mahardika Chandri itu laki-laki atau perempuan ya? Dua-duanya sih. Dua-duanya, oh begitu. Ada yang begitu sekarang. Perempuan saja, perempuan. Perempuan ya. Oke, makasih. Ya, sip. Ya, jadi hari ini ada 3 dan sebenarnya masih ada teman-temannya yang belum bisa Hapyo. Jadi ada yang belum submit juga. Maksudnya submitnya baru naskahnya aja. Nah, itu juga nanti saya mau bicarakan. Nah, sebelum masuk ke presentasi temennya, saya mau ngomongin tentang UTS. Nah, UTS itu kalau kalian itu kayaknya udah ada yang lihat jadwal belum? Kalau nggak salah minggu pertama ya. Ada yang udah lihat belum ya? Kalau nggak salah minggu pertama. Jadi UTS itu kan dari 19 ya, berarti 19 20 itu 22 kalian ya, 22 April. Nah, karena waktu UTS juga terbatas, jadi nggak mungkin di satu waktu itu bisa Hapyo semua gitu ya. Jadi saya mengusulkan untuk submit UTS-nya dalam bentuk video gitu ya. Videonya ini baru proposal ya, jadi ini nanti silakan kalian pikirkan. Mohon jangan lama-lama mikirnya.
karena waktu kita sedikit ya. Jadi apa namanya, jadi submit presentasinya dalam bentuk video. Terus format videonya juga bebas, bisa PPT yang divideokan ya. Itu udah kemarin saya bikin konten yang seperti itu sih. Terus ada juga video yang kalian tampil gitu ya, menampilkan kalian terus sambil menunjukkan benda atau apa gitu ya, atau memberdayakan Zoom kayak gini ya, bikin Zoom sendiri terus mengeluarkan mukanya sambil memperlihatkan PPT-nya itu juga, terus direkam pakai screen recorder gitu juga, itu oke. Bentuknya bisa macam-macam. Jadi yang penting kita mempresentasikan, mengenalkan sesuatu gitu ya dengan bahasa Jepang ke orang lain, seperti itu. Terus untuk yang belum bisa Hapyo sampai sekarang, itu berarti bebannya ada dua. Pertama, bikin video yang untuk tugas pertama ya. Yang kedua adalah bikin video presentasi untuk UTS begitu ya. Seperti itu bebannya. Itu yang pasti ya, itu bukan proposal, pasti itu. Tapi saya kembalikan lagi, terserah. Kalau misalnya tugas pertamanya udah nggak ada energi, ya itu ada resikonya gitu loh. Mungkin nilainya jadi berkurang gitu. Itu bukan berarti saya mau nggak ngelulusin, bukan, tapi nilainya ada yang komponen yang saya nilai jadi berkurang gitu loh. Bukan berarti, ini bukan ancaman ya, tapi itu silakan, keputusan diambil oleh kalian sendiri gitu. Terus untuk UTS-nya itu kan minggu pertama. Nah, ini bisa kalau untuk saya, kalau kalian mau ngumpulin di minggu kedua itu oke, nggak masalah. Tapi kalau misalnya mau seperti itu, saya butuh kerja sama kalian untuk pura-pura UTS di minggu pertama gitu ya. Bisa nggak bekerja sama seperti itu ya? Jadi nanti pas hari H di UTS itu ya, kalian setor apa gitu ke portal gitu ya, sebagai absen ya gitu. Jadi kan kalau store-nya Sensei, ya store-nya itu kayak gimana sih? Kita cuma nulis hadir UTS gitu? bukan, kalau Gimana? UTS itu seperti biasanya ya, itu kita mengupload sesuatu ke Google Drive kita atau kemana gitu, ke internet. Nanti link dari file itu dicantumkan di portal begitu. Tapi untuk UTS, kan ini UTS-nya UTS-UTS-an ya, maksudnya sebenarnya submitnya minggu kedua, saya nggak masalah. Tapi istilahnya kita memanipulasi ini gitu, timingnya gitu ya. Jadi nanti yang kalian submit ke portal itu bisa, filenya bisa random aja sih, misalnya naskahnya doang misalnya, itu nggak masalah. Yang penting nanti ke Google Classroom-nya disubmit video yang udah final gitu, yang udah jadi kayak gitu. Ya itu usulan dari saya, silakan ada yang berkomentar. Sensei, Ya. misalkan saya ngupload videonya udah jadi nih di minggu pertama. Nah itu saya upload, terus minggu kedua saya upload lagi, masih bisa Sensei? Harus di-upload lagi kan? Nggak usah. Kalau jadi Nggak usah. minggu pertama itu untuk portal doang. Oke. Iya, absen buat di portal aja. Terus nanti video yang finalnya itu bisa disubmit ke Google Classroom gitu. Kalau misalnya udah jadi di minggu pertama, submit ke portal, submit ke Google Classroom, udah selesai sebenarnya. Tapi kalau misalnya butuh waktu, buat teman-temannya yang butuh waktu nggak bisa submit di minggu pertama, ya silakan ke portal. Tapi ke portal harus submit dulu apa gitu. Kira-kira bisa paham alurnya? Paham ya. Jadi untuk UTS ataupun untuk UAS itu kita perlu submit ke dua arah kan ya, ada ke portal dan ke GCR. Nah, yang utama adalah GCR sebenarnya kalau untuk UAS. Kalau portal itu hanya sekedar absen aja ya. Jadi saya melihat portal itu hanya sebagai fasilitas untuk absen aja. Jadi kalian silakan untuk absen,
untuk UTS atau UAS itu kan harus menampilkan link ya di situ. Jadi bukan sekedar hadir, bukan begitu, nanti nggak bisa, nggak kehitung dia takutnya. Jadi nanti silakan submit link apapun, entah naskahnya yang presentasi kalian atau apa gitu ya, silakan. Kira-kira dengan usulan saya ada usulan lain atau bagaimana? Ada komentar atau pertanyaan, silakan. Oke, makasih Ibnu ya. Jadi mungkin pilihan kita juga nggak banyak sih ya. Walaupun saya bilang proposal juga pilihan kita sebenarnya nggak banyak. Jadi saya semoga saya bisa dapat pengertian dari kalian ya. Nanti untuk yang belum hapio sampai hari ini ya, ada beberapa orang itu silakan buat. Jadi ini berarti kan ada waktu 2 minggu ya. Kalian bisa bikin untuk tugas pertama di minggu pertama, terus untuk UTS di minggu keduanya gitu ya. Nah terus sebenarnya saya juga berharap bisa mendengar suara dari teman-temannya ya yang belum bisa hapio sampai sekarang, apa yang membuat tertunda itu gitu ya. Jadi saya berharap bisa dengar kayak gitu. Jadi kalau misalnya takut nanti gue dinilai gimana, itu saya berharap saya nggak akan melakukan itu. Hanya saja saya pengen dengar gitu, apa sih kendalanya. Itu kalau misalnya saya bisa mendengar kendalanya, ini bisa menjadi feedback buat saya untuk kedepannya harus seperti apa gitu dalam menyikapi mata kuliah ini gitu ya. Jadi kalau ada yang mau cerita itu saya senang banget sih. Silakan, barangkali ada yang kan kalau misalnya mau HP itu kan malu ya, intinya malu gitu ya. Iya nggak sih? Enggak ya. Malu. Nah malunya ini sama siapa gitu? Itu saya apakah malu sama saya atau sama teman-temannya, itu mungkin saya juga bisa dengar ya. Kira-kira ada yang bisa cerita? Boleh cerita perasaan kalian waktu malunya tuh gimana tuh? Pakai chat juga boleh sih, nggak langsung ngomong. Saya boleh Boleh, silakan. kalau saya sih Sensei lebih ke takut ada yang salah dari kalimat, jadi agak malu. Oke. Iya, oke, makasih Seva. Ada lagi, udah ya, oke. Iya, takut bahasa Jepangnya salah gitu ya. Iya, Oke. Tapi di awal itu kan saya pernah cerita ya bahwa saya tuh nggak lihat kebahasaannya, dan itu saya sudah buktikan selama memberi komentar juga nggak pernah menyinggung masalah itu, dan memang tidak perlu gitu menurut saya. Itu saya udah berusaha konsisten. Itu kalian menyadari hal itu atau gimana? Menyadari, tapi Oke, tetap aja ya. Jadi berarti oke. masih ada sedikit ininya Sensei. Oke, makasih. Jadi sebenarnya udah ada kesadaran bahwa sama Hari Sensei mah santai bahasa Jepangnya gitu, tapi tetap ada beban ya. Agak sedikit gitu. Oke, makasih Bagi saya Seva. sih, kalau yang lain nggak tahu. Oke, makasih, berharga sekali pendapatnya. Yang lain mungkin mau cerita, silakan. Mungkin kalau saya Sensei, Silakan. Daftar dulu deh. Aziran dulu aja. Saya dulu dah kalau gitu. Oh ya udah. Kalau saya Iya, kalau Jidan. saya itu Sensei apa ya, dulu itu saya takutnya bahasa saya nggak dimengerti sama teman-teman saya gitu loh. Oke. Sip. Makasih Zidan. Oke, terus yang saya takutnya kayak berantakan aja gitu, Sensei, nggak sesuai gitu bahasa Jepangnya. kayak perkiraan. Kayak misalnya entah lupa atau apa di tengah atau Oke, makasih. jadinya kicau gitu. Sip. Ya, makasih banyak ya Dava sama Zidan. Ada lagi yang mau cerita, silakan.
Jadi penting banget sebenarnya ya. Ya silakan. Oke. Iya, jadi silakan. Kalau kalau saya sih semua yang tadi tuh Sensei. Iya. Oh, Semuanya yang tadi tuh. semuanya yang Jadi tadi. itu ya sudah terwakilkan. Oke, sip. Makasih Ibnu. Jadi punya kekhawatiran justru di sisi kebahasaannya kalian banyak khawatir ya gitu ya. Takut berantakan, takut ini gitu ya. Oke, makasih banyak ya. Oke. Sip. Berarti ini ya dong. Ini loh. Apa namanya, saya lihat kalau saya dari sudut pandang saya itu kalian kayak ini apa setting targetnya ketinggian nggak sih? Maksudnya gimana ya? Kalau dari sudut pandang saya, jadi kalian tuh punya satu goal gitu ya. Itu bagus sih sebenarnya. Cuman karena ada goal itu jadi apa namanya? Jadi banyak kekhawatiran gitu. Maksudnya karena menargetkan harus sempurna gitu ya. Jadi justru ini jadi apa? Kalau yang saya lihat sih jadi begitu gitu. Jadi ragu-ragu, ada keraguan di situ muncul gitu. Itu pendapat pribadi saya sih. Iya. Oke, ada lagi yang mau cerita? Silakan. Ya, oke, makasih ya yang udah cerita. Jadi gini, kalau misalnya saya berpendapat itu murni dari pendapat pribadi saya sebagai seorang pembelajar juga ya. Maksudnya dulu itu kalau saya dulu waktu belajar ya, waktu S1 itu nggak ada mata kuliah Hapyo. Tapi bukan di sini belajarnya sih, tempat lain. Tapi dulu itu kayaknya nggak tahu juga sih ya. Waktu saya nggak ada mata kuliah ini gitu. Jadi apa namanya, ada sih presentasi tapi bukan bentuknya nggak kayak gini, nggak dalam bentuk mata kuliah Hapyo sendiri gitu ya. Jadi kalau dari saya yang belajar zaman dulu tahun 2000-an awal itu ya kalau ada dulu tuh senang banget sih sebenarnya ya. Jadi ada momen gitu, tempat buat kita buat latihan gitu ya, memberdayakan bahasa Jepang yang udah ada gitu. Jadi tujuannya juga kalau yang sekarang ya, kalau dulu pertama kali saya ngajar Hapyo itu mahasiswanya saya minta untuk bikin naskah dari awal lagi gitu ya. Itu berat banget bebannya. Terus saya ngobrol ya, hasil diskusi itu juga dapat feedback dari mahasiswa tuh susah banget buat saya ya waktu itu, karena ya mungkin dulu juga saya pemikiran saya masih nggak begitu banyak referensi ya. Tapi ya akhirnya dapat masukan dari mahasiswa begini begitu ya, terus lihat kondisi macam-macam, akhirnya sampailah ke bentuk mata kuliah Hapyo yang sekarang gitu. Tapi ya tetap aja belum mungkin ya, belum, fasilitas yang saya berikan juga belum tentu bisa memenuhi semua kebutuhan, belum tentu bisa memenuhi kebutuhan semua mahasiswa ya. Jadi kalau ada yang mau bisa berpendapat itu saya senang banget sih ya. Itu membantu kohainya juga, berarti nanti mata kuliah Hapyo itu jadi seperti apa gitu ya. Itu masukan yang penting banget sih. Oke, makasih kalau gitu ya. Tadi mungkin banyak kekhawatiran di bahasa Jepangnya ya. Oke, terus kalau ya masukan dari saya sih itu yang saya sampaikan di lagu saya. Ya. Kalau ada kekhawatiran ya itu bisa, kalau Hapyo ya itu kekhawatiran itu biasanya sebagian besar bisa diminimalisir pakai naskah sih. Naskahnya tuh udah ada gitu loh, jadi improvisasinya bahkan ditulis di situ gitu. Jadi nggak ada yang improvisasi dadakan itu. Jadi kalau misalnya mau improvisasi dadakan itu nggak apa-apa sih, tapi tetap kalau begitu tuh kan ada resikonya ya.
masalahnya kitanya tuh bisa nerima resikonya atau enggak gitu, bukan masalah orangnya gitu. Kalau orang kan oh iya itu apa namanya hanya bisa melihat gitu ya, tapi masalahnya kitanya bisa nerima resiko atau enggak gitu ya. Gitu. Kalau misalnya bisa nerima resiko nggak apa-apa berimprovisasi di tempat gitu ya. Tapi kalau misalnya belum ada sampai ke sana ya improvisasinya ditulis aja dalam naskah gitu, kayak komunikasi dengan penonton gitu ya, itu bisa seperti itu sih kalau menurut saya ya. Oke, terus kalau misalnya takut salah dalam berbahasa Jepang itu memang sih itu nggak bisa dihindari ya, cuman dalam perjalanan saya belajar juga, saya juga belajar bahwa kalau kita nggak buat kesalahan ya kita nggak belajar gitu, masalahnya gitu. Itu dari pengalaman pribadi saya ya, jadi saya ngeliat teman-teman saya juga waktu di Jepang ya, waktu di sini gitu, ketika kita nggak produktif ya dalam menghasilkan bahasa itu ya kita nggak punya petunjuk untuk bagaimana memperbaiki bahasa Jepang kita gitu. Justru kesalahan-kesalahan kita yang kita buat itu penting banget dalam perkembangan ini ya, penguasaan bahasa Jepang kita itu penting banget. Kalau nggak ada itu aneh justru. Kalau nggak ada itu nggak wajar justru. Ya, jadi semoga dengan masukan dari saya yang saya juga dapatnya dari pengalaman pribadi, ngerasain sendiri, saya dibilangin sama orang juga ya. Jadi semoga bisa membuka sudut pandang kalian bisa lebih luas lagi ya, nggak harus benar gitu, harus strict sama bumpo gitu. Kadang susah buat begitu, kita juga bukan native speaker juga gitu kan. Kalau kita menuntut begitu ke diri kita sendiri itu bebannya tambah besar. Kalau kita bisa menahan beban itu nggak apa-apa, mentalnya kuat ya. Tapi kalau nggak bisa, nah justru itu yang paling bahaya di situ. Motivasi jadi turun kan, jadi nggak produktif. Nah makanya kadang kalau mikir harus sempurna dulu susah, nggak bisa nggak ada produk pertama gitu, produk awalnya keluarnya susah gitu. Itu ya, jadi sorry agak panjang, tapi ya itu pengalaman saya pribadi juga sih. Oke, ya jadi sama apa ya, pengalaman saya nge-MC juga sama sih, nge-MC sih kayak yang sering MC aja. Nggak kan kalau di seminar gitu kan saya juga suka mau nggak mau saya ditunjuk kadang gitu loh, diposisikan iya Pak Hari aja gitu ya. Itu ya kadang ya nerimanya ya kok saya gitu, jangan dong saya nggak bisa gitu, pernah begitu. Tapi lama kelamaan ya dari situ saya banyak kesalahan juga sih, salah ngomong, salah apa, keceletot, terus bahasa Jepangnya berantakan gitu kan. Tapi dari situ saya jadi apa ya, dapat sesuatu gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau mendapatkan sesuatu ya harus ada yang dikorbankan, istilahnya harus ada yang, kalau mau ngambil anak macan harus luka-luka dulu sama ibunya macan kan gitu kan, baret-baret gitu kan, kayak gitu. Ya terus apa namanya, kira-kira gitu dah, sorry agak panjang. Itu murni pengalaman pribadi saya juga sih, semoga bisa jadi referensi. Oke, sorry kepanjangan. Ada lagi yang mau disampaikan mengenai UTS? Kira-kira gitu kali ya. Nanti saya kirim dulu ininya apa. Kalau memang nggak ada masalah dengan itu ya udah. Kita juga pilihannya nggak banyak. Nanti saya bikin detailnya ya. Nanti supaya kalian bisa baca. Nanti kalau ada setelah saya kirim baca, kalian punya pertanyaan bisa tanya lagi. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan dulu atau dikomentari? Oke ya, baik. Tidak ada sensei. Oke, terima kasih Ibnu. Kita lanjutkan dengan presentasi hari ini ya. Ada 3 orang. Pertama dari Aldi. Aldi mau share screen sendiri atau gimana tuh? Saya lupa nanyanya. Sendiri aja deh. Sendiri aja, oke baik. Sip, silakan sudah bisa. Makasih Aldi ya. Jadi pekerjaan saya jadi ringan. Iya sensei. Bisa nonton. Oke.
Dah. Sudah ya? Oke. Hai, konnichiwa minasan. Konnichiwa. こんにちは。私はグリーと申します。本日は、お発表をさせていただきます。はい。次ですね。はい。今回はですね、私の部活についてお話します。これは私たちの部員たちです。はい。次ですね。はい。これは、活動の部活です。部活の活動は、1週1回、木曜日に行われています。オンラインだったらです。でも、オフラインだったら、ディスコードサーバーで、土曜日に7時半に行われています。はい、次です。はい、この、部活は、なんと広い秋方さんに、見物する日があるです。はい、広い秋方さん、皆さん知っていますか？知りますか？知っています。あー、まあ、面白いですね。はい、人気者ですから。はい。じゃあ、次ですね。はい。この部活は、目標があります。これが2020年にインターナショナル小倉100人飲酒フェスティバルです。これ、2020年に、私たちの部活は、このインターナショナル小倉100人飲酒に参加しています。まあ、優勝ではないけど、まあ、参加して時点で、嬉しいです。嬉しいことです。まあ、今年の、じゃなくて、これは、2019年です。これは2019年の写真です。左の写真ね。そして、2020年の、去年ですね。私たちの部活は挑戦したいと思いますが、コロナがあったら、できなかったです。はい。まあ私も挑戦したかったですが、先輩方に負けちゃったです。はい。はい。じゃあ、これで終わります。私の部活について、終わりました。ありがとうございます。Ya. Sip, terima kasih Aldi. Ya, tentang ininya ya, tentang kegiatan yang diikutin ya. Kasih banyak. Ya, Karuta, ii desu ne. Minasan, hoka no minasan do omoimasu ka? Silakan buat yang mau komentar atau bertanya. Dari teman-temannya dulu. Tahun 2020 kemarin berarti nggak ada ininya ya, nggak ada pertandingannya gitu. Iya sensei, gara-gara corona. Yang senpai 2019 itu apa? Masuk, apa ikut? Kalau ininya ada nggak? Masuk langsung juara sendiri. Apa? Aplikasi gitu ada nggak kalau aplikasi?
Ada aplikasinya sensei. Gamenya aplikasi gitu ya? main katanya. Apa? Kayak game gitu. Iya, jadi kayak game gitu. Bisa ini, bisa apa namanya? Bisa main sama orang gitu, orang lain juga ya. Iya bisa. Iya sama teman sama orang random orang lain. Hmm, berarti bisa bikin Bisa ini kesemua dong. monster gak? Silakan. Waduh, cuman nggak bisa dong. Oke, ya. Berarti bisa bikin itu dong, pertandingan online. Kemarin sempet bikin kok sensei. Oh, gitu. Di klub kalian sendiri tapi atau bukan. gimana? Iya. Oke, makasih Aldi. Dari teman-temannya mungkin ada? Aldi, tanya dong. Hai. Berarti ya silakan. Kalau online gimana dong? Kalau offline kan kita harus swipe gitu kan. Ya kalau offline pakai aplikasi Karuta. Tuh saya Karuta online di App Store atau Play Store gitu, ntar ada kok paling atas. Swipe-nya ya bisa swipe kayak di HP-nya gitu, di swipe gitu pakai jari atau enggak di tap juga bisa. Ya tapi kalau main benerannya sih beda banget. Zen Chigal feel-nya beda. Iya. Oke, terima kasih. Sip. Kan Ya, pakai tangan gitu ya. Hai, dozo. Nanya jadi Lu kan tahu Shakun Isu kan jatuh dari anime. Nah, sekarang gue mau nanya nih sekarang. Shakun Isu tuh ada kayak Meijin gitu, ada nggak sih sebenarnya? Kayak Queen atau ada nggak? ada ya itu Meijin sama Queen. Yang Itu kalau Queen beneran untuk ada? perempuan iya ada, untuk perempuan Meijin buat cowok, buat laki-laki. Biasanya yang paling juara yang paling kuat lah ya. Thank you. Penasaran. Ya sama-sama. Ya silakan yang lain. Ya oke ya silakan. Tatami gimana kabarnya nih? Waduh, mana tahu saya nggak pernah ke tatami lagi. Nanyaan lu gak enak tuh. Aduh, Ya nggak kan dia enak, nanti Mas. mau jadi tatami man. Waduh, tatami travel and ini dong. Dia jadi ketua tatami nanti. Yang megang itu. Waduh, Iya. boleh tuh. Aldi Trianto, the tatami man. Woi. Ya mungkin. Usahawas benai. Bisa. Kan dalam di. Waduh. Mau nanya dong, Aldi. Iya silakan. Misalnya mau main Karuta tapi di rumah, nah itu bisa beli kartunya di mana ya? Di Tokopedia kayaknya ada deh. Terus itu Belum pernah research. Tapi harusnya apa namanya? Kan kalau misalnya dilihat di klub kan pakai ini ya, pakai kayak audio gitu. Nah itu audionya gimana? Audionya kita pakai aplikasi dari Play Store. Oh jadi nggak Nama Oh jadi ada sepasangnya gitu ya? iya, tapi misalnya- aplikasinya beda lagi. Bukan Kan satu tahun. misalnya ada beda kartu nih, beda tipe. Nah itu audionya sama atau beda? Sama kan kartunya sama semua. Kalau Yakunin Issue ya pasti aplikasinya Yakunin Issue. Oke. Thank you Di. Nanti lain kali kalau Ya. ada duit kita beli. Sama ya makan bareng kita. Ya, makasih teman-temannya ya. Tadi PPT-nya juga udah bagus ya, ada apa namanya, foto-foto pas latihannya, jadi kebayang buat teman-temannya yang belum tahu Karta ya. Oke, makasih banyak. Ada lagi? Oke, baik, tidak ada ya. Terima kasih Aldi ya, sudah bagus tadi. Ya sama-sama. Ya, jadi apa namanya? Kalau misalnya punya kekhawatiran nanti bahasa Jepangnya Mute saja.
Iya, sorry. Makasih ya. Jadi nanti kalau kalian punya kekhawatiran bahasa Jepangnya nggak bagus atau berantakan, sebenarnya itu kekhawatiran yang positif ya, yang memotivasi, yang mendorong kalian ya, seharusnya ya, yang mendorong kalian itu jadi lebih produktif ya, jadi lebih memproduksi bahasa Jepang yang lebih baik lagi gitu. Jadi kekhawatiran itu bagus ya, hanya saja jangan sampai didominasi oleh itu gitu ya, didominasi oleh kekhawatiran tadi. Nanti kalau terlalu mendominasi ya kita bisa aja jadi kontraproduktif ya, nggak menghasilkan apa-apa justru gitu. Jadi dengan tampil ya, walaupun naskahnya kita sambil baca, tapi ya nanti lama-lama terbiasa sendiri gitu ya, jadi nggak usah khawatir. Terus kemarin juga kan saya coba kasih naskah saya ya, pakai naskah saya juga sebenarnya bisa jadi latihan juga, nggak apa-apa gitu ya. Oke. Terus zoomnya ini mau habis, jadi nanti kita kalau terputus nanti gabung lagi ya ke link yang sama. Oke. Ada yang mau dikomentari lagi dari yang lainnya, mungkin ada atau pertanyaan? Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya ada video dari Darmawan. Waduh. Ya. Saya sensei. Ini dari Darmawan atau dari mana nih? Ntar saya lupa. Oke. Salah bentar. Tadi dari Darmawan bukan? Oke. Ini ya. Oh iya sensei. Oke. Ya, makasih Darmawan sudah bikin video. Kenapa? Gugup sensei. Kan kamu nggak ngapa-ngapain, video doang ini. Maksudnya Iya, sensei. Cuma kerjanya udah selesai. Iya, sensei. Malu juga sensei. Malu. Malu kenapa tuh? Takut dinilai sama teman-temannya ya? Enggak sih. Enggak. Takut ada yang salah aja nih. Saya bisa lucu sendiri. Wah, salah ini satu. Oke, sip lah. Ya, nama juga baru belajar. Kita lihat ya sama-sama. さあ皆さんこんにちは。私はダルマオンです。今日の発表は、好きな場所。さあ始めましょうか。皆さん、好きな場所が、確かにありますね。そして私もあります。私の好きな場所はコーヒー黒です。コーヒー黒は手なんですか？コーヒー黒はコーヒーの点です。コーヒー黒ハラペンガにあります。そしてコーヒー黒の開くは、午前10時にから午後11時までにです。ここでコーヒー黒の他に普通飲み物も販売しています。値段は、1万5000円から、そして、2万5000円までです。おすすめメニューは、アイスコーヒー黒です。アイスコーヒー黒はコーヒーと、水とアイスや牛乳を入ります。値段は1万7000ルピアです。この場所は3階建てです。そしてその中にきれいと快適で Wi-Fi があります。素晴らしいですね。労働者は5人います。時々3人にいます。全部は男性ですね。そこで、女性の労働者はいないです。全
全然いないです。そして残念ですね。私は毎週時々この場所へ行きました。今日の発表はありがとうございます。 Ya, oke. Sip. Waduh, sensei. Kenapa? Baik desu ne. Kenapa? Iya, iya. Oke, terima kasih. Sorry, bentar. Ya. Apa susahnya waktu bikin? Mungkin bisa cerita Darmawan apa bagian mana yang paling susah itu? Apa ya? Paling sih pembuatan skenario nya aja Oh, sensei. naskahnya ya, naskahnya. Iya, naskah. Kadang ada beberapa yang cocok. Ini cocok deh, pakai itu cocok deh, kata-katanya doang. Oke, oke. Sip, sip. Dari teman-temannya dulu silakan berkomentar atau bertanya. Sambil nunggu komentar temennya. Kalau dari saya tadi udah bagus banget kok. Khawatir apanya? Iya, sensei. Iya, tersampaikan dengan baik ya. Kopi kulo ya. Kulo kopi. Iya, sensei, kopi kulo. Kopi kulo ya. Di kelas lain yang lain juga kayaknya ada deh yang sering ngomongin kopi ini. Kayaknya suka juga tuh. Siapa tuh? Siapa Anak tuh? senja tuh kayaknya. Saya lupa ya. Anak berapa ya? Hapyo. Iya, dia juga ini presentasi tentang dia suka kopi kulo juga gitu. Mungkin nanti bisa saya cari tahu lagi. Ya. Tentang kedainya juga tergambarkan dengan baik ya. Tadi karyawannya ada berapa, itu berarti part time gitu ya? Iya, sensei, part-time. Oh, Darmawan juga nggak part time juga. Enggak, sensei, saya mah minum aja di situ, sensei, Kon- sambil konsumen ya? wifi. Sambil wifi. Oke, sip, makasih banyak. Ada mungkin dari temennya, silakan. Jadi, HP-nya bagus, terus gampang dia mengerti juga. Terima kasih. ya, makasih Taki. Sip. Ada lagi yang lain, silakan. Ada lagi, oke ya, nggak apa-apa. Makasih banyak Darmawan atas effortnya ya, udah bikin video. Sip, udah bagus banget kok. Terima kasih Ya, semuanya. santai aja, nggak usah ini. Makasih banyak. Terus untuk nanti sebagai referensi ya untuk UTS, entah untuk kedepannya, sebenarnya konsepnya nggak mesti. Jadi sebenarnya bisa bebas, misalnya kalian ke pasar gitu ya, misalnya terus sambil videoin gitu. Hai kokoa pasar duren sawit des misalnya ya. Kono ichiba ni iro-irona mise ga arimasu. Mite ikimashou misalnya gitu ya. Kayak YouTuber gitu juga, kayak vlogger gitu nggak masalah sih. Bagus juga itu. Oke, kali aja ada yang ini ya. Oke, kita lanjutkan dengan video selanjutnya dari sebentar. Katanya ini rahasia katanya. Dari Mahardika Chandri. Lupa tadi laki-laki atau perempuan ya? Perempuan, sensei. Perempuan ya, oke. Mahardika Chandri. Bisa keduanya, sensei. Waduh. Oke. Kita tampilkan. Hai, Kochira desu. Kita lihat bareng-bareng ya. Udah kelihatan? Udah ya. Ohayo, konbanwa, konnichiwa. Kyou wa watashi wa banana choco keki o sukurimasu. Zaryou wa banana, shio, cinnamon, juso, tamago, miruku, coconut oil, komugiko, brown sugar, chocolate chip. そしてハンドミキサー
卵を割るボウルに入れます。バナナの皮を剥いてボウルに入ります。滑らかになるまで。バナナは滑らかになるまで落ちつぶす。はい、いいですね。ココナッツオイルとミルクをかける。ミスをします。次は小麦粉とブラッシュガーと塩とシナモンと重曹をかける。小麦粉、ブラッシュガー、塩、シナモン、重曹。全部はミックスをします。次は半分のチョコチップを注いだ。半分です。ミックスをします。そして生地をかける。
Hai, oke. Ya, gimana ya teman-temannya? Jadi pengen makan ya, aduh lapar. やばい。やばいですね。 Kejem banget Mahardika Chandri. Lagi lapar-laparnya. Iya, silakan ada komentar dari teman-temannya. おい、ボアセン先生。iya lupa. Canda sih. Ya. Sayang banget suaranya kecil ya, ya nggak sih? Atau saya doang? Pas mendemonstrasikan itu ya, mungkin suaranya kurang kencang mungkin ya. Oke. Tapi tadi udah lumayan lah ya. Sudah tergambarkan dengan baik ya pembuatan kuenya. Sayang banget nggak bisa dimakan sama kita. Ya, ada yang mau komentar dulu dari teman-temannya, silakan, atau pertanyaan. Mahardika Chandrinya nggak ada sih, ada nggak? Iya, Nggak nggak ada. ada. Komentar aja, komentar nggak apa-apa. 美味しそうですね。美味しそうですね。そうですね。食べたくなります食べてみね。たいです。はい、そうです。私もです。Ya, yang Tidak terakhir sabar untuk buka. tidak sabar untuk buka. So desu ne. Hayaku tabetai desu ne. Oke. 最後の歌声も綺麗ですね。ですね。Hai. Oke, baik. Terima kasih Mahardika Chandri walaupun tidak ada. Ya. Terus untuk teman-temannya yang belum bikin belum presentasi, ada beberapa ya, kalau nggak salah ada 1, 2, 3, kalau nggak salah 3 orang. Semoga saya berharap bisa dengar sih ceritanya kenapa gitu ya, bisa nggak produksinya nggak jalan gitu, itu kenapa tuh kira-kira, atau sebenarnya udah jadi tapi malu atau gimana gitu, barangkali bisa dengar ceritanya. Mungkin ada, susah kali ya cerita juga ya. Oke, baik ya, kalau nggak mau cerita di sini juga japri ke saya boleh lah ya, jadi bisa biar jadi masukan buat saya juga gitu. Oke ya, jadi itu tadi yang sudah presentasi. Terima kasih untuk Mahardika Chandri, untuk Darmawan, untuk siapa lagi tadi? Aldi ya. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Sensei. Udah bagus-bagus. Sama sensei. Sip. Yang penting produktif dulu lah ya. Kalau sekali bikin langsung bagus itu kan ya susah gitu. Kalau misalnya kalian lihat saya sekali bikin langsung wah bagus nih, ya iya, saya juga udah ada prosesnya saya sendiri gitu kan. Saya udah berproses lebih dulu daripada kalian. Jadi ya kalau misalnya sekarang bikin HPO langsung jadi ya bisa dibilang ya harus begitu. Kalau nggak bisa, saya sendiri nggak bisa, gimana bisa bikin fasilitas buat kalian gitu kan ya. Jadi santai aja, saya pengen kalian tuh lepas gitu, bebas ya. Namanya belajar tuh ya bisa dari mana aja, terus bisa bikin konten yang kayak gimana, yang kalian pengen sampein gitu ke teman-temannya. Misalnya mau menyampaikan pesona warteg misalnya kan, itu juga macam-macam warung Padang di sekitar rumah saya pas puasa sih, tapi tutup semua misalnya. Ya, kadang yang di sekitar kita juga menarik loh ya. Kemarin juga ada temennya yang presentasi tentang Bekasi ya, itu menarik banget ya buat saya. Maksudnya karena deket sih ya, karena deket jadi jadi menarik gitu ya, jadi senang dengernya, senang ngelihatnya gitu ya, gitu. Jadi silakan dibuka ya sudut pandangnya yang seluas mungkin supaya kalian nggak kalau membatasi diri juga harus begini gitu, itu juga susah juga sih ya. Terus perfeksionis itu perlu ya, penting banget. Tapi kalau misalnya terlalu fokus ke situ
nanti nggak jadi produknya ya. Yang berhubungan sama Hapyo ini juga, saya juga setiap minggu itu bikin vlog. Dan bikinnya itu ya sekarang sih udah mendingan lah ya, suaranya udah agak jelas gitu ya, terus udah agak lebih terang videonya ya, dibanding yang awal-awal itu gelap gitu videonya, terus suara saya nggak jelas, terus alur pembicaraannya juga nggak bagus gitu lah, nggak, kurang menarik gitu. Tapi dari situ saya dapat masukan dari yang nonton ya, dari teman saya, mendingan kayak gini aja, kayak gitu, kayak gini gitu ya. Jadi dapat masukan dan akhirnya ya sedikit-sedikit itu juga memperbaikinya ya, nggak langsung jadi jeder gitu, langsung bagus gitu ya. Kalau bisa begitu ya bagus lah, syukur ya. Tapi kalau nggak bisa ya udah jangan maksain, sedikit-sedikit aja. Itu yang ingin saya sampaikan. Terus mengenai UTS seperti yang tadi saya sudah sampaikan dan semoga bisa disepakati ya. Kira-kira disepakati nggak sih? Pilihannya nggak banyak ya, mohon maaf ya. Jadi mau nggak mau nanti kalian mohon maaf ini harus terpaksa dalam bentuk video ya. Nanti berarti yang tidak bisa Hapyo sampai hari ini punya bebannya double ya, mohon maaf. Bikin video untuk tugas pertama dan bikin video untuk UTS. Terus untuk deadline-nya itu bisa di minggu kedua, di hari perkuliahan ya, bukan minggu kedua tuh bisa hari minggunya, bukan, tapi hari minggu kedua di jam kuliah kalian gitu ya. Bisa seperti itu, tapi saya perlu kerjasama di minggu pertama itu ya, diperlihatkan ke portal seolah-olah kita sudah melaksanakan UTS begitu. Dengan kalian itu perlu menuliskan menginputkan ini link ya, link dari hasil pekerjaan kalian. Untuk di portal silakan linknya dari file apa aja boleh, asal jangan file ini aja, yang jangan file yang nggak sama sekali berkaitan sama Hapyo gitu, paling nggak naskahnya kayak atau. Tapi kalau udah jadi di minggu pertama ya nggak apa-apa, silakan submit di portal, submit juga di Google Classroom yang akan saya buat hari ini ya untuk UTS. Itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini. Silakan dari kalian ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Oke. Saya mau tanya Sensei. Silakan. Videonya itu bebas kayak yang tadi itu, kayak yang bisa langsung video sama yang rekam PPT bebas ya Sensei? Bebas ya, silakan. Yang penting jelas suaranya. Terus sama durasinya bebas juga ya Sensei? Bebas durasinya, kan ini nggak ditayangin di sinkron ya, jadi saya bisa paling nggak ada waktu buat ngelihatnya gitu. Silakan, tapi jangan sampai sejam juga. jangan bikin film pendek ya. Film pendek bagus justru. Ya, makasih Dava. Silakan yang lain ada? Sensei, Ya, silakan. Misalnya saya buat Zoom ini sendiri sama teman gitu ya kan. Terus karena kitanya kayak gak mau ribet gitu ya kan. Soalnya misalnya kita pengen dalam satu rekaman nih, kita udah 2 orang atau enggak 3 orang gitu. Terus kita ngirimnya tuh yaitu satu video itu gitu, misalnya dimasukin ke Google Drive-nya sendiri, sebentar beda link doang gitu. Itu gimana sih? Ya itu mungkin ya, oke. Ya jadi 3 orang ini bisa kirim link yang sama gitu ya? Iya. Oke, nggak masalah sih. Dia juga ada di situ. Ya nggak apa-apa sih. Tapi setiap orang nanti tetap ada submit gitu kan di Google Classroom. Iya, oke, nggak masalah. Yang penting saya bisa lihat ada bisa submit, dan nanti dari submisinya itu saya bisa lihat videonya gitu kan ya. Iya, nggak masalah. Kasih, silakan ada lagi yang lain. Oke, kalau ada kekhawatiran yang lain mungkin nanti ya bisa tanya lagi, Japri boleh di grup. Kalau tema tetap Sensei. Tema Bebas kan ya? bebas atau mau ditentuin?
Jangan, oke. bebas aja. bebas aja. Bebas aja. Bebas sih ya. Bebas aja. Jadi jangan. Iya kan. Oke, sip. Ada lagi? Sensei, Ya. saya mau nanya Sensei. Boleh. Masih Silakan. itu jadi per kelompok atau sendiri Sensei? Sendiri. Kerjanya? Sendiri sebenarnya. Ah, Kalau yang terus siapa kalau tadi? temanya bebas? Temanya bebas. Jadi nanti kita tuh upload videonya di portal sama di Classroom kan Sensei? Iya, jadi kalau ke portal itu kita nggak bisa upload video, ya kan? Iya maksudnya pakai link. Linknya, iya. Nah, Oke, oke. Itu minimal durasinya ada nggak Sensei? nggak ada, asal jangan 1 jam aja. Oke, Sensei. Iya, Makasih Sensei. yuk. Iya, jadi durasinya nggak saya pikirin sih ya, asal jangan semenit kan nggak bisa nyampein apa-apa ya gimana? Ya, yang ini aja lah yang umum ya, yang normal. Tapi kalau misalnya semenit gitu ya bisa nyampein macam-macam itu bagus juga sih. Oke, ada lagi silakan. Oke, baik. Terima kasih ya atas pengertiannya. Terus mohon maaf nggak bisa ngasih pilihan yang banyak untuk UTS. Nanti kalau ada kekhawatiran bisa kalian sampaikan lagi lewat Japri atau lewat di grup ya. Terus nanti dari sekarang saya buat detailnya supaya kalian bisa baca hari ini ya. Oke, itu saja dari saya ya. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Terus saya ingatkan lagi ya, perfeksionis itu penting ya. Berharap bisa membuat yang terbaik itu bagus banget ya. Tapi kalau kekhawatiran dari situ muncul banyak kekhawatiran, nah itu jadi kontraproduktif. Jadi silakan disesuaikan aja lah kondisinya ya, bagaimana supaya bisa produktif dulu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otskare sama des, bye bye. Matarai sama deh Sensei. Otskare. Kenapa mata kayak Deadpool dah? Janganlah. Hai, otskare sama des. Hai, shimasu.